Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Dia mengejarku. Wajah Cao Yusheng menjadi hijau saat dia mulai menjelaskan. Itu karena sekelompok orang melepaskan permusuhan. Mereka semua adalah makhluk yang sebelumnya dikalahkan oleh Si Hao dan membawa permusuhan. Sekarang, mereka mengarahkan semua ujung tombak mereka padanya. Lemak jahat, kamu membuat jebakan pembunuhan untuk kami dan mencuri simbol tulang yang dibutuhkan untuk memasuki warisan. Saya bahkan secara pribadi melihat Anda bersama dengan Huang. Serahkan hidupmu. Bakat luar biasa Holy Feather Race dicaci maki. Dia memiliki kepala rambut putih keperakan. Di punggungnya ada bulu bersayap seperti pedang surgawi. Mereka memiliki cahaya warna-warni ilahi yang melingkar di sekitar mereka, dan mereka terbungkus dalam esensi spiritual yang padat. Saat ini, sayap perak diacungkan, dan mereka menebas ke arah si gemuk kecil. Ini jelas merupakan korban yang direncanakan oleh Cao Yusheng. Dia menderita cedera serius, dan kemudian dia dibunuh oleh Si Hao setelahnya, menyebabkan dia kehilangan simbol tulangnya. Dia tidak punya pilihan selain pergi keluar untuk mencari yang lain. Ketika dia mendengarnya berbicara seperti ini, orang-orang yang awalnya ragu semuanya mengungkapkan penampilan yang tidak menyenangkan. Mereka menatap Cao Yusheng bersama-sama, karena mereka langsung memikirkan jebakan pembunuhan sebelumnya. Pada awalnya, seseorang membuang simbol tulang yang menarik pewaris istana abadi dan pertempuran laki-laki lampu emas. Pada akhirnya, tidak diketahui kemana keduanya pergi, tetapi pertempuran antara beberapa talenta luar biasa kemudian pecah. Lemak jahat, kembalikan simbol tulangku. Orang lain berteriak dan bergegas ke depan. Situasinya bahkan lebih tragis. Dia adalah orang pertama yang bergegas melewati gerbang cahaya, namun formasi pembunuhan langsung membunuhnya. Dia bahkan tidak melihat siapa lawannya, dan baru sekarang dia mengetahui siapa lawannya. Dia secara alami marah. Aku sudah selesai. Si gendut kecil menjerit. Dia memutar kepalanya dan mulai berlari. Saudaraku, jangan takut, saudaramu ada di sini, teriak Si Hao. Dia berdiri di kejauhan, tampak seperti sedang mencoba membantu, tetapi sebenarnya, dia mengedarkan kekuatan ilahi, membentuk dinding energi tak berbentuk untuk menghentikan lemak agar tidak kembali. Hong! Bakat luar biasa Holy Feather Race dibantai habis. Sayap ilahi berubah menjadi pedang magis perak. Itu meretas kekosongan sampai menjadi buram dan redup. Itu dengan cepat turun, membawa fluktuasi kekuatan magis surga yang meluap. Lemak kecil itu seperti ikan yang berenang di air. Dia sangat gesit, bergeser ke samping dan menghindari serangan ini. Bakat luar biasa lainnya yang jatuh ke dalam perangkap yang sama, yang terkoyak oleh formasi dan kehilangan simbol tulangnya sebagai hasilnya membuka mulutnya dan meludahkan rantai. Itu tiba-tiba sutra laba-laba. Itu membentuk jaring besar untuk menangkap Cao Yusheng. Dia menggerakkan tubuhnya lagi. Meskipun agak gemuk, itu sangat ringan dan anggun. Itu meluncur keluar, menghindari serangan ini. Ini cukup menarik. Anak dunia bawah berkata dengan lembut. Dia tidak bisa menahan diri, mengambil tindakan juga untuk mengukur lemak kecil itu. Pada saat itu, kabut hitam meluap ke langit. Aura unik Underworld Race meletus. Seolah-olah gerbang dunia bawah dibuka, dan itu akan menyeret orang gemuk ke dalam. Harimau ini tidak menunjukkan kekuatannya, apakah kalian semua mengira aku kucing yang sakit? Si gemuk kecil itu marah. Hanya saja, dengan wajah bulatnya yang seperti apel, meski sedang marah, tetap saja terlihat sedikit lucu. Tubuhnya lincah dan gesit.
Dia berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir, bergegas ke kolam abadi warna-warni yang menguntungkan. Dengan mengangkat tangannya, dia menabrak ke bawah. Dia tampak seperti mempertaruhkan semuanya. Serangan itu sangat ganas. Dia memancarkan kepercayaan diri. Jika ada yang memaksanya lebih jauh, dia akan menghancurkan tempat ini. Tidak ada yang harus berpikir untuk memasuki tanah warisan. Sebuah dengusan dingin terdengar. Ada beberapa yang tidak puas. Mata besar muda Immortal Palace sangat dalam. Bagian putih matanya normal, tetapi pupil matanya bersinar. Mereka membentuk simbol-simbol yang sangat menakutkan, disertai dengan pemandangan matahari yang hancur dan bintang-bintang yang tenggelam. Dia mengangkat tangannya untuk menghentikan lemak. Telapak tangannya melepaskan sinar perak, meletus dengan kekuatan yang mengejutkan. Semua orang menjadi kaget. Mereka semua mundur-mundur. Bahkan mata pemuda lampu emas di sebelah penyihir mulai bersinar cemerlang, memperlihatkan ekspresi terkejut. Dia benar-benar bakat luar biasa yang kuat yang bisa mengabaikan rekan-rekannya. Anak petir, Teng Yi, Sheng Gu, Tao Ti, Qin Xiao dan lainnya semua terkejut. Mereka tidak hanya menahan rasa takut terhadap pewaris istana abadi, tetapi juga dikejutkan oleh kekuatan si gendut kecil. Yi, ada yang tidak beres. Lemak ini terlalu tangguh. Tepat pada saat ini, semua orang menjadi terkejut. Kekuatan yang meledak dengan lemak kecil ini terlalu menakutkan, seperti jenis kekuatan dewa yang membantai dewa. Cahaya simbol meletus ke langit. Selain itu, di sekelilingnya, masih ada gumpalan kabut warna-warni. Meskipun hanya ada beberapa helai, semua orang terkejut bahwa itu terlihat seperti energi yang kacau. Siapa ini? Bagaimana itu bisa benar-benar seperti ini? Cahaya pedang menggerakkan langit. Tubuh si gendut kecil melepaskan energi pedang. Itu seperti cahaya pelangi, tetapi juga seperti kilat. Itu meretas kehampaan, mendistorsi ruang. Retakan muncul saat kekuatan ofensif besar meletus. Bahkan pewaris muda Immortal Palace terkejut. Dia mengungkapkan ekspresi kaget. Cahaya ilahi perak yang dia lepaskan dari telapak tangannya dihentikan, dan bahkan secara bertahap menyebar, dilarutkan menjadi ketiadaan. Semua orang menghirup udara dingin. Seseorang benar-benar tidak bisa menilai seseorang berdasarkan penampilan mereka. Lemak kecil ini tampak jujur dan tidak berbahaya, tetapi begitu dia meledak dengan kekuatan, dia sebenarnya sangat tangguh. Formasi pembunuhan ketiga. Pewaris istana abadi menatap Cao Yusheng dan meludahkan kata-kata ini. Akibatnya, setiap orang di tempat kejadian sangat terguncang. Gelombang surga yang meluap melonjak di dalam dirinya, dan wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Apa yang disebut formasi pembunuhan ketiga datang justru dari pembukaan langit dan bumi. Itu adalah formasi pembunuhan kacau ketiga dari alam yang lebih tinggi. Itu memiliki reputasi jahat sejak zaman kuno dan digunakan secara khusus untuk berurusan dengan raksasa dan bisa menyapu semuanya. Formasi pembunuhan ini bisa dikatakan mengejutkan masa lalu dan sekarang. Itu memperoleh reputasinya dari darah raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Itu lahir dari kekacauan utama dan dikenal sebagai formasi yang tak tertandingi. Pemuda ini secara tak terduga memiliki apa yang dikenal sebagai formasi pembunuhan ketiga di dunia ini. Persis seperti apa latar belakang yang dia miliki. Itu benar-benar membuat semua orang sedikit bingung. Semua bakat luar biasa juga sangat terguncang. Di kejauhan, Shi Hao juga terkejut. Dia menemukan yang tidak berguna. Latar belakang si gendut kecil ini jelas mencengangkan dan tidak sederhana. Cukup tangguh, dia berhasil mengukir sudut kecil dari formasi yang rusak ke dalam tubuhnya. Kekuatan ofensifnya sangat mengejutkan. Jika seseorang melihatnya dari perspektif ofensif dan defensif,
dia kemungkinan besar dapat memblokir serangan pewaris Istana Abadi. Di sisi penyihir, pemuda yang memegang lampu emas berkata. Tubuhnya dikelilingi oleh cahaya yang berharga, membuat sosoknya tidak jelas. Namun, orang bisa melihat bahwa dia besar dan tinggi dengan penampilan heroik. Semua orang menyipitkan mata. Lemak kecil ini terlalu tidak biasa. Untuk benar-benar menggunakan formasi pembunuhan ketiga, sekte kuno di belakangnya benar-benar menakutkan. Itu pasti melebihi imajinasi semua orang di dunia ini. Mulai dari alam pengaturan formasi, seseorang dapat mengukir berbagai jenis formasi di dalam tubuh mereka, dan yang dia pilih sebenarnya adalah formasi pembunuhan ketiga. Ini hanya sedikit terlalu mengejutkan. Menarik, kata pewaris Istana Abadi. Dia mendesak ke depan, ingin menangkap Cao Yusheng. Dia sangat menginginkan jenis formasi pembunuhan terlarang yang telah ada sebelum pembukaan surga. Pada kenyataannya, dia bukan satu-satunya yang akan merasa seperti ini. Setelah mengetahui tentang ini, bahkan Master Sekte Besar pun akan menjadi gila. Hanya saja, bahkan jika Master Sekte datang, mereka masih akan mengujinya sedikit. Mereka tidak akan berani sembarangan menangkap Cao Yusheng, karena bisa memiliki warisan jenis ini berarti pasti ada warisan yang tak tertandingi di belakangnya. Namun, Istana Abadi berbeda dari sekte besar lainnya. Mereka sangat tua, dan dikabarkan bahwa mereka terhubung dengan keabadian sejati. Itulah mengapa dia bisa bertindak begitu tanpa rasa takut. Mungkin juga bisa dikatakan bahwa Istana Abadi adalah salah satu warisan paling kuat dan paling kuno dari alam yang lebih tinggi. Itulah mengapa mereka tidak takut pada sekte besar lainnya. Jangan memprovokasi saya, atau saya akan benar-benar menghancurkan kolam abadi ini dengan pedang. Semua orang bisa melupakan untuk mendapatkannya, Cao Yusheng mengancam. Dia baru berusia 16 atau 17 tahun. Wajahnya yang bulat terengah-engah, terlihat sederhana dan jujur. Sangat sulit bagi orang lain untuk mengasosiasikannya dengan jenius surgawi yang memiliki formasi pembunuhan ketiga. Tidak ada yang bergerak gegabah. Kolam abadi sangat penting dan tidak bisa hilang. Jika orang ini memutuskan untuk menjadi gila dan meretasnya, itu benar-benar dapat membawa masalah yang luar biasa. Bahkan talenta luar biasa Holy Faith Race, Underworld Child dan yang lainnya menyerah. Alasan pertama adalah karena mereka khawatir, tetapi yang kedua adalah karena mereka merasakan ketakutan yang menahan. Setelah formasi pembunuhan ketiga digunakan, itu akan membuat siapapun menggigil dalam hati. Heh, kamu benar-benar cukup berani. Anda benar-benar berani datang ke sini untuk memperjuangkan keberuntungan alami. Dua bangau berbulu merah berubah menjadi garis-garis petir berwarna darah. Mereka turun ke sini dan berubah menjadi bentuk manusia, menghentikan Shi Hao meninggalkan kolam abadi. Wajah mereka menunjukkan niat membunuh. Ini adalah dua ahli kuat Istana Iblis Api. Mereka berdua adalah individu yang telah menyalakan api ilahi mereka. Bagaimana bisnis sialanmu itu? Shi Hao menatap Cilingkong dengan tatapan meremehkan, sepertinya tidak peduli. Kurang ajar. Cilingkong melangkah keluar. Dengan mengangkat tangannya, bulu-bulu surgawi yang terbaca merah menjadi seperti pedang saat menutupi udara. Mereka menekan ke arah Shi Hao, segera menyerangnya begitu mereka bertemu. Shi Hao cukup berhati-hati. Dia langsung mengeluarkan tungku pil dan membuka tutupnya, mengirim sungai surgawi mengalir keluar untuk berurusan dengan orang ini. Kolam abadi muncul. Ada darah berharga makhluk tertinggi di sini, serta pintu masuk ke tempat warisan. Saat ini, mereka harus berjuang habis-habisan. Mereka tidak bisa menahan apapun, atau mereka tidak akan bisa masuk ke dalam. Itulah mengapa Shi Hao tidak menahan apapun. Dia menggunakan senjata pembunuhnya yang hebat untuk menghadapi lawan. Anda? Begitu Cilingkong mendekat, kilat sudah menutupi langit,
menembaki puluhan ribu garis. Ada busur listrik di mana-mana. Dia mundur dengan kaget, karena begitu dia melakukan kontak dengannya, dia terinfeksi oleh kekuatan kutukan. Wajahnya menjadi tidak menyenangkan, mengubah warna ungu, dengan cepat memperbaikinya. Ini membuat bulu-bulu halusnya berdiri. Hatinya membawa ketakutan. Itu karena dia sudah tahu bahwa Shihao adalah Huang, dan dia telah mengunjungi makam abadi. Kekuatan kutukan di sana bahkan bisa membunuh Master Sekte, jadi bagaimana mungkin itu tidak menghancurkan kepercayaan dirinya? Bakat luar biasa lainnya juga didukung, tidak mau memprovokasi kekuatan petir dan kutukan yang tak ada habisnya. Aku bertanya-tanya siapa itu. Ternyata itu adalah anjing kecil sepertimu yang tidak tahu seberapa tinggi langit atau seberapa tebal bumi, sebenarnya berani membunuh tamu terhormat klanku, dan kemudian melakukan pembunuhan di pintu masuk alam rahasia, membunuh 2 jenius besar. Hari ini, kami tidak bisa mentolerirmu lagi. Orang-orang Qin Clan juga datang. Segel di tempat warisan akan segera dibuka, sehingga kekuatan dan bakat luar biasa dari berbagai pihak muncul. Kalian semua tidak memiliki rasa malu, mempekerjakan orang-orang negara surgawi untuk membunuh kerabat luar, namun kalian berani berdiri di sini dan berjalan dengan arogan, menghakimi segalanya, dengan sewenang-wenang menganggap orang lain bersalah. Shihao menjawab tanpa jejak kesopanan. Apakah kamu berani melawanku? Qin Hao muncul. Dia mengenakan pakaian pertempuran umur panjang di tubuhnya. Itu mengalir dengan 5 warna cahaya warna-warni ilahi yang berkilau dan gemerlap. Itu membuatnya tampak seperti dewa. Ini adalah pemuda yang memiliki 2 tulang abadi? Semua orang melihat ke atas. Bakat luar biasa itu juga cukup penasaran, ingin memahami seberapa kuat kemampuan ilahinya. Apakah kamu tahu bahwa mereka hampir mencekik kakekmu sampai mati di Pulau Vien, dan bahkan mengirim ahli dari klan untuk membunuhnya? Jangan tertipu oleh orang lain. Wajah Shihao tanpa ekspresi saat dia berkata dengan nada mendung. Bagaimana Anda tahu? Anda bisa melupakan mencoba membuat irisan di antara kami di sini. Murid Qin Hao melepaskan untaian demi untaian cahaya ilahi. Itu disertai dengan kabut. Di bawah dukungan pakaian pertempuran umur panjang, auranya menjadi sangat menakutkan. Saya Huang. Saya pergi ke Pulau Vien sebelumnya. Semua orang di sana tahu tentang ini. Anda adalah satu-satunya yang tidak. Shihao dengan dingin berkata. Ini adalah saudaranya sendiri, yang memiliki surganya sendiri yang membengkokkan tulang makhluk tertinggi. Saat ini, ketika dia menghadapi pemuda di depannya, matanya sangat dalam. Dia sendiri seperti gunung abadi Dao yang hebat. Kurang omong kosong. Saya akan melihat ke dalam hal-hal ini. Apakah Anda berani melawan saya? Qin Hao menekan ke depan. Apakah kalian semua mencoba menajamkannya? Shihao melihat ke arah orang-orang Qin Clan. Di antara mereka, beberapa sudah menyalakan api ilahi mereka untuk waktu yang lama. Kekuatan magis mereka berlimpah, dan mata mereka seperti lampu ilahi. Energi darah mereka melonjak seperti lautan. Jika kamu ingin membunuhku, maka datang saja. Aku akan bertarung melawan kalian semua. Shihao membawa tungku pil dan berkata dengan tenang. Dia tidak takut, tapi dia tidak ingin melawan adiknya sendiri. Di dalam kolam abadi, cahaya warna-warni meletus. Cahaya warna-warni yang menguntungkan melonjak, dan berlian darah yang berkilau bisa terlihat. Itu adalah kristal misterius yang menyegel darah makhluk tertinggi. Itu membuat mata semua orang terbakar dengan gairah. Namun, tidak ada yang mengambil tindakan. Kolam abadi masih berubah. Uap keberuntungan melonjak dari mulut mata air. Semua orang menonton dengan gugup. Datang ke sini dan bertarung. Anda tidak bisa melarikan diri. Qin Hao berjalan mendekat.
Sebelum tempat warisan dibuka, itu sempurna baginya untuk bertarung melawan orang di depannya. Dia tiba-tiba melangkah maju. Badai mulai mengamuk di sekitarnya, dan bahkan ada kilat dan guntur. Hujan deras mengguyur. Seluruh dunia tampaknya bergetar sebagai tanggapan. Hong! Qin Hao mengambil tindakan. Tinjunya hancur dan diretas keluar. Murid Si Hao menjadi sangat dalam. Dia berdiri di tempat aslinya tanpa bergerak. Dia mengulurkan tangan untuk menghadapi wajah ini, bertabrakan dengan tinju itu. Sebuah hong terdengar. Dunia bergetar sebagai tanggapan, dan kekosongan bergetar tanpa henti. Hamparan besar cahaya abadi meletus saat keduanya bertukar pukulan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.